Selamat datang teman-teman semua di channel Novel Entertainment bersama saya Novel Raka Putra. DNS Server. Domain Name System atau DNS adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain dan hostname yang ada di perangkat Anda dapat ditranslate dan diterjemahkan dalam bentuk alamat IP sehingga dapat diakses. DNS server adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, jika saat ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer dapat mengakses Facebook. Oke, tanpa panjang-panjang mungkin lu bakalan bosen. Sekarang kita lanjut aja. Gimana caranya bikin DNS server di Debian yang gua gunain ini Debian 8. Lu bisa juga pakai Debian 10. Caranya sama. Alat dan bahannya ya udah jelas. Perangkat virtualisasi gua pakai VirtualBox, DVD Debian 1 dengan DVD Debian 2. Maksudnya itu DVD binary 1 dan binary 2. Terus perangkat lu PC atau laptop boleh. Nanti ada paket yang harus lu install yaitu bin 9 karena kita pakai bin 9 dan DNS utils untuk membuat DNS servernya guys ya. Langkah pertama, lu harus pastiin network lu harus dari adapter 1. Kita hanya pakai satu adapter dan itu adalah virtual host only adapter. Biar ini pemisalannya aja ya, host only adapter 2. Oke. Udah ya. Pastiin juga di control panel lu, mana control panel gua ya? Pastiin juga di control panel lu nanti aja ya, nanti ini statis. Pastiin di network internal lu ini statis. Karena kita pakai statis saja untuk pemudahan. Nanti aja kita setting. Oke, kita langsung aja klik start. Gua udah ngedit stok berapa video ya? Oh ya, kita kedatangan segmen baru, keamanan jaringan. Mungkin gua bakal buat 12 video untuk keamanan jaringan. Gua udah bikin skripnya, tinggal jalanin doang. Ya, ini tadi gua enter aja ya, itu udah pastilah, masa nggak ngerti sih gitu kan. Terus kita login sebagai root, itu biar mudah konfigurasinya. Jangan lewat username. Pasti lu bahkan ribet apt sudo apt ya. Gue juga ribet. Jadi mending aja pakai root gitu kan, login sebagai root gitu. Karena root adalah administrator dari jaringan lu gitu. Right, kita tunggu aja. Right. Baik, kita login sebagai root. Password kita mudah banget. Oke, kita udah masuk ke tampilannya, kita setting sudah pasti IP-nya dengan sintaks nano/etc/interfaces. Sorry, networknya lupa. Haha, lucu banget lu. Lucu banget lupa. Network in why. Nano/etc/network/interface. Oke. Nah, bagian ini sisa tutorial kemarin ya guys ya. Lu nggak butuh ETH1, lu cuma butuh ETH0. ETH0 lu bikin statik. Nanti di sini bikin addressnya 192.168.102. Terus net 101 lah. Namanya server ya kan. Terus net masknya udah pasti 255 no. Oke, 124. Ctrl X, Y, enter. Habis itu lu restart deh.
/etc/init d networking start. Oke, kalau udah oke ya guys ya, lu install aja langsung. Kita masuk ke main package kita. Kita install apt install bin 9 dns utils. Kita tunggu. Ya, pasti bakal diminta DVD 1. Kita enter. Pre-configuration package. Oke. Sambil nunggu installer. DNS itu ibaratnya tuh kayak domain gitu guys. Jadi kayak google.com, kpk.go.id, apalagi ya? Misalnya apa ya? Kalau Indonesia kan ID tuh. Terus kalau kayak kalau .net itu berarti kan network. .org organization, .com komersial, sch.id. Nah, itu berarti sekolah yang ada di Indonesia ya guys ya. Ya, mungkin lu udah ngerti lah kayak google.com, facebook.com, detik.com. Nah, kita bakalan bikin .com.com-nya gitu, guys. Setelah lu install DNS sama bin 9-nya, lu masuk ke folder bin dengan cara cd change directory /etc/bin. Setelah itu lu cek isi foldernya dengan ls list. Oke, di sini ada yang perlu lu konfigurasi, bin key, bin db apa ini? Apa ini? Nggak ngerti kan? Nah, lu harus konfigurasi, tapi konfigurasi kita itu jangan kita tumpuk defaultnya guys. Jadi gimana caranya? Ya di copy. Kita copy filenya, file sintaksnya biar lu nggak susah-susah ngedit-ngedit nambah-nambahnya lagi gitu. Kita copy aja default, nanti kita ganti prekonfigurasi sesuai yang kita inginkan. cp db127 ini adalah file reverse-nya ya. Gue kurang ingat. Kayaknya dari IP file. Pokoknya ada dua bagian, reverse sama forward. Nah, itu aja yang kita copy. Yang pertama kita copy aja db untuk IP, ini kayaknya file reverse sih. Seingat gua ya. Kita pakai db192. Kenapa db192 Bang? Karena IP kita 192 ya guys ya awalnya. Terus kita copy juga db lokal. db lokal apaan Bang? Ini kayaknya forwardnya ya guys ya. Atau gua kebalik, koreksi aja di bawah. db lokal jadi db contoh ya. Ini contoh ya, nama gua deh. Soalnya gua mau bikin domain naval.com nantinya. Lu bisa pakai kreasiin db apapun, bebas, gak ada larangan. Tapi sebaiknya biar lu inget, gua ngeletakin domain gua di database apa ya? Ya yang lu ingat aja, yang lu mudah ingat. Nah, gua kebetulan db novel aja deh, biar gak susah-susah amat. Oke, setelah lu copy, lu konfigurasi satu per satu. Gua konfigurasi mungkin mulai dari db192 kali ya. 192. Nah, ini dia file 192. Ya kan, benar kan? Reverse data file for local loopback interface. Oke. Berarti ini file reverse ya guys ya, benar kata gua. Nah, yang bagian ini yang luar ubah tuh localhost-nya guys. Karena ini kan tadi dari defaultnya localhost kan, kita ganti jadi nama domain yang bakalan kita bikin. Nah, contohnya ini novel.com titik titik di belakang apa gunanya Bang? Itu kayak file rootnya gitu guys. Kalau nggak ada dotnya tuh di belakang, lu nggak bakalan bisa akses foldernya, ya akses file yang ada di domain tersebut dengan izinnya guys. Dengan izinnya guys. Maaf ya, dengan izinnya gitu. Nah, di bagian sini lu bikin juga root novel.com-nya. Novel.com, jangan lupa titik di belakangnya. Oke. Kayaknya serial, refresh, retry, expire sama negative cctl ini nggak perlu lu ubah karena ini udah default, udah bagus. Mungkin ini cuman kayak chassis-nya gitu, chassis time time ms-nya gitu. Lu nggak perlu bikin apa-apa lagi. Nah, yang perlu lu edit itu yang di bagian ini. ns ini maksudnya name server ya guys ya. Nah, ns-nya ini kita ganti jadi novel.com.
Terus titik 0.0 ini kita ganti jadi 1. 1 ini maksudnya apa, Bang? Ini adalah file paling ini adalah oktet keempat dari IP yang lu punya. Misalkan ini kan 192.168.101 tuh. Nah, satu yang dimaksud ini adalah ERP oktet terakhirnya gitu, guys. Naufal.com. Biar lu paham, gua cuman jelasin ini adalah oktet keempat dari IP lu. Oke. Jangan sampai salah. Misalnya lu punya 192.168.100.5. Nah, bikin 5 di belakang ini. Oke? Kalau udah paham, kita klik Y, enter. Oke. Tadi kita udah konfigurasi 192-nya, file reverse-nya, kita sekarang ganti file forward-nya db naufal, enter. Bin data file for local loopback interface. Oke. Nah, di sini apa yang diganti, Bang? Sama aja. Kita ganti naufal.com gitu ya, guys. Naufal.com. Nah, di sini root naufal.com juga ya, guys. Naufal.com. Jangan lupa titik di belakang. Terus, nah di sini name servernya kita ganti juga naufal.com ya, guys. Naufal.com. NS itu adalah name server. Nah, A ini apa, Bang? A ini adalah singkatan dari si IPv4. Nah, IPv4 kita itu kebetulan satu ya, guys ya. Akhirnya ARP-nya jangan lupa. Ini adalah IPv4. Kalau 4 ini apa, Bang? IPv6. Nah, kita kebetulan nggak pakai IPv6, kita hapus aja. Karena laptop kita karena domain kita nggak perlu pakai IPv4, IPv6, IPv4 aja cukup. Nah, ini baru kita ganti dengan naufal.com. Kenapa pakai naufal.com, Bang? Loh, kenapa ya pakai naufal.com ya? Ya pakai IP lu dong. Nah, IP gua itu 192.168.101. Oke. Ini bukan satu, guys, ini add. Maaf ya. Gua lupa tadi. Add A. Nah, misalnya gua mau nambahin protokol www.naufal.com, Bang. Boleh nggak? Boleh. Ini harus lu tambahin setiap subdomain paling depan lu. Maksudnya gimana, Bang? Misalnya lu nanti bikin mail.naufal.com. Nah, bikin lagi mail di bawah. Misalnya nanti lu bikin ftp.naufal.com, bikin lagi di bawah. Jadi, setiap subdomain lu harus bikin di sini. Dengan IP yang sama boleh, dengan IP yang beda boleh. Yang penting IP ini harus diregistrasi di server lu. Nah, kebetulan kita pakai IP yang sama aja ya, guys ya, biar memudahkan tutorial kita. Jadi, kalau lu akses www.naufal.com, pastikan IP ini yang bakalan keluar ya, guys ya. Setelah ini Ctrl X, Y, enter. Oke, kita udah bikin nih. Udah selesai menginstalnya. Selanjutnya apa, Bang? Selanjutnya lu harus bikin default zones DNS. Ini apa maksudnya, Bang? Nah, default zone DNS itu adalah misalnya nih, default zone itu kayak di mana sih lokasi atau area yang bakal gua jadiin si itunya, si siapa namanya? Si resolvers kayak gimana ya? Researchersnya gitu, guys, kayak gua harus nyari di area ini nih. Nah, gua harus nyari di zona ini nih gitu kan. Berarti cara bikinnya ya di default strip zones gitu, guys. Kita klik ls lagi untuk memastikan named.confi named.confi default strip zones. Kalau pakai lokal, Bang? Enggak. Pakai named dan confi, Bang? Boleh. Kenapa lokal nggak bisa? Karena lokal kita untuk localhost, untuk loopback localhost. Jadi mending pakai default zones deh biar lebih cepat, lebih efisien gitu. Oke, apa sintaksnya, Bang? Nano 6d.confi default strip zones, enter. Ini apa nih, Bang? Gua nggak ngerti, Bang. Gak usah lihat zonenya ini ya, gak usah lihat zonenya karena kita bikin zone baru.
Nah, yang ditambahin di sini apa aja Bang? Yang ditambahin di sini kan? Yang ditambah di sini ada dua, zonenovel.com-nya biar lu bisa dicari pakai, sorry maaf, lupa petiknya guys, harus pakai petik ya. Jangan lupa petik dua, bikin novel.com-nya biar bisa dicari lewat novel.com gitu guys. Nah, yang kita bikin itu sama kayak yang di atas, type-nya master, terus filenya. Nah, filenya yang kita bikin tadi, /etc/bin. Kalau novel.com berarti ya di DB novel ya guys ya. Tuh udah fix banget sih. Nggak perlu gua ajarin lah, easy banget ah. Kita tutup kurung, kita bikin titik koma. Lanjutnya apa bang? Lanjutnya itu bikin zone-nya lagi yang kedua. Nah ini zone cukup tricky ya guys ya. Misalnya IP lu jadiin 192.168.101. Nah ini sama kayak gua nih. Lu bikin ARPA balik, in address ARPA. ARPA itu apa bang? ARPA itu ARP address. ARP address itu IP yang dibalik. Jadi misalnya lu bikin 192.168.101, berarti kebalikannya 1.168.192. Nah, kebetulan yang dipakai itu cuma 100. Kenapa 100? Karena satunya udah kita masukin di file konfigurasi. Nah, kita bikin networknya aja gitu. Nah, networknya kebetulan 100.168.192 titik in strip addr address titik arp address. Type-nya sama master, terus filenya di db 192 /etc /bin /db 192. Right, kita tutup. Udah deh, udah selesai ya. Titik komanya yang lupa. Ctrl X, Y, and bentar, kayaknya ada yang salah nih. Jangan lupa ya, setiap tanda itu tuh harus diberi titik koma ya guys ya. Nanti error. Baru benar. Rapi. Sip, Y, enter. Oke. Sekarang lanjutnya apa bang? Lu bikin resolve.conf, ngerti nggak? Resolve.conf itu kayaknya udah gua ajarin di belakang ya. Di remote kayaknya udah gua ajarin deh kayaknya. Nah, resolve.conf itu DNS resolver dari si default servernya gitu guys. Nah, cara gantinya ya nano /etc/resolve.conf. Enter. Nah, di sini berantakan banget nih name server gua. Harusnya name server gua tuh ini 100.1. Terus search nama domain lu novel.com. Oke. Jika udah, X, Y, enter. Cek status bin lu gimana ya? Gini caranya. Cara ngecek status bin lu. Init D /bin 9 status. Ini buat mastiin si ininya aktif ya guys ya. Si siapa namanya itu? Si service paket lu di bin 9 itu aktif gitu. Oke. Kalau udah aktif, uji sintaksnya ya guys ya. Kita uji sintaksnya di sini. ns lookup novel.com. Oke, kalau udah lulus status ini gua clear tadi di off cam. Nah, setelah lu lihat statusnya aktif, sekarang lu bisa restart dulu service yang udah kita jalanin. Init D bin 9 restart. Dan networkingnya juga karena kita udah konfigurasi networking tadi ya guys ya. Dua ini perlu lu lihat, lu restart biar kita bisa uji
Nah, cara nguji DNS itu udah berhasil atau enggak ada di DNS resolver lu, caranya itu pakai NS lookup, name server lookup, biar IP ini biar DNS ini berasal dari IP mana sih gitu kan. Gini cara lihatnya. NS lookup noval.com. Maaf, sorry. .com. Nah, ini dia. Service address dapat, name novel.com, address 192.168.101. Berhasil. Yang di bawah ya, berhasil. Oke. Jadi apa guna yang tadi, Bang? Guna host kita. Host kita ini belum kita masukin, harusnya kita kan bisa nyari juga ya di server, di client maksudnya. Harus nyarinya di client dong. Karena kalau di server aja apa gunanya gitu kan. Nah, kita belum hubungin si server dengan si kliennya itu host gua ya. Sekarang kita konekin dulu, perfectin dulu, harus connect dulu mereka berdua biar buktiin DNS ini udah benar-benar berhasil banget gitu guys. Nah di sini kan gua setting nih dari automatically. Kita bikin dulu ya guys ya statiknya 192.168.102. Subnet masknya ini tetap 192.168.101. DNS servernya 192.168.101. Oke, kita tunggu nih jadi no internet access. Kalau ini udah no internet access nih, berarti udah terhubung tapi nggak ada internet karena emang kita nggak pakai internet dari awal ya guys ya. Kita uji di CMD. Paling nggak kita ping server dulu. Kita ping server kita 192.168.101. Oke, perfect banget. Berarti si klien dengan si jaringan kita udah, si klien sama si server kita udah terhubung dalam satu jaringan. Nah, kita cek NS lookup-nya guys. Ini adalah uji terakhir sekaligus pengakhiran dari fungsi DNS server. Karena kalau DNS servernya nggak kedetek di klien, lu ngapain bikin DNS server gitu kan. NS lookup lu bisa ngecek ini dua arah, di IP sama di DNS-nya. Tapi gua bakalan ngetes di DNS-nya dulu guys. Novel.com ada apa enggak ya? Ada dong 192.168.101. Nah, sekarang gua mau ngecek IP-nya guys. Apakah benar ada novel.com di sana? Enter novel.com. Oke, ini udah berhasil. Nah, kesimpulannya DNS itu bertanggung jawab untuk mencari IP address yang sesuai dengan website tersebut. Nanti kalau advance-nya itu kita bikin web server, nanti browser itu akan menggunakan IP address tersebut untuk berkomunikasi dengan server untuk mengakses informasi dari sebuah website. Tapi kita karena belum bikin website, nanti setelah ini kita bikin web server ya guys ya. Tapi ini kita pakai DNS servernya dulu. Bikin DNS servernya dulu udah seribet ini. Jadi gua bikin video terpisah untuk web servernya. Jika kita tidak bisa menemukan DNS, maka konfigurasi kita sebelumnya salah guys. Tapi karena kita udah berhasil, ikuti step ini, dijamin bakalan berhasil. Oke, mungkin demikian aja untuk tutorial kita kali ini. Like, subscribe, share ke teman-teman lu yang membutuhkan video tutorial ini. Next kita bakal bahas gimana caranya nginstal web server di Linux Debian 8. Nah, gua bakal bikin di dua aplikasi. Yang pertama Apache, yang kedua pakai Nginx. Nah, mungkin ini videonya juga bakal gua pisah, tapi ini sama-sama satu modul kok. Please share ke teman-teman lo. Gua butuh jam tayang banget nih guys. Subscribe-nya juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Gua Noval Kaputra dari Noval Entertainment undur diri, sampai jumpa.